Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Saat ini kita sedang berada di kedai jalan pulang, atau kita singkat dengan dejavu. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kajian-kajian kita di channel ini adalah kajian yang sifatnya ilmiah. Jadi tentu menyimaknya pun harus dengan nalar tinggi ya. Jadi jikalau Anda menyimaknya dengan tetap mengikutkan dogma-dogma Anda ya, doktrin-doktrin yang Anda dapatkan selama ini, ya mungkin akan membuat Anda sedikit kepanasan ya. Makanya ya kalau tidak dengan nalar tinggi untuk menyimak kajian-kajian di sini, sebaiknya jangan dilanjutkan ya, di skip aja. Itu yang ingin saya ingatkan, karena saya melihat di luar sana banyak yang kemudian menjas ya, kemudian menghukumi uraian-uraian pihak tertentu yang kemudian membuat pihak tersebut terzolimi ya. Dan divonis dimana dengan vonisnya itu yang kemudian menjadikan seseorang tersebut terzolimi ya, itu. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa jangan ada yang seperti itu ya. Kita mencoba terbuka terhadap ide-ide atau pemikiran yang dilontarkan seseorang, walaupun itu sangat-sangat mengguncang keimanan kita, mengguncang keyakinan kita ya, karena sejatinya dengan itulah yang sebenarnya akan membuka sejatinya pemahaman yang sebenarnya ya. Kemudian juga bisa menguatkan keyakinan kita terhadap apa yang kita yakini. Karena untuk menguatkan keyakinan itu dia harus selalu dibenturkan dengan hal-hal yang mungkin berbeda dengan apa yang kita yakini. Jadi di channel ini semoga kemudian bisa memberikan sebuah benturan bagi apa yang selama ini kita yakini. Baik, kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema bahwa sebenarnya sebagian besar dari kita itu adalah bukan penganut agama yang sejati, tapi kita hanya penganut tafsir agama, tafsir tentang agama. Makanya di Al-Quran ada yang disebut dengan Ahlul Kitab.
Ahlul kitab itu ya adalah mereka yang telah diturunkan kitab kepadanya ya. Kemudian mereka sangat memahami, tetapi itu hanya sebatas pengetahuan gitu. Jadi mereka kemudian memahami kitab itu berdasarkan tafsiran-tafsiran mereka, berdasarkan literasi-literasi yang mereka dapatkan. Dan itulah yang kemudian membentuk sebuah pemahaman bagi mereka tentang agama. Dan itulah yang disebarkan kepada umat. Sehingga dia kemudian disebut sebagai ulama. Orang yang paham tentang agama. Padahal sebenarnya yang mereka pahami itu hanya sebuah tafsiran tentang agama itu berdasarkan literasi-literasi yang mereka baca. Ini sebenarnya ini yang disebut dengan ahlul kitab dalam Al-Quran. Nah, sama dengan ulama yang disebut umat saat ini. Jadi sebagian besar ya ulama yang ada saat ini adalah orang-orang atau individu-individu yang menafsirkan pemahaman tentang agama itu berdasarkan literasi-literasi mereka. Nah, sementara literasi tentang agama ya, contohnya Islam misalnya, itu kan sangat banyak. Jadi tergantung kiblat mereka mendapatkan pengetahuan tentang tafsir agama itu. Ya, kalau kita mengacu kepada kiblat pengetahuan tentang agama Islam misalnya, yaitu kan ada yang berkiblat di Mesir ya, di sana ada perguruan tinggi ya di Kairo sana, di Mesir. Kemudian ada juga di Madinah, ada di Arab Saudi, kemudian ya itu dari kelompok Sunni. Tapi ada juga di Iran ya, Islam Syiah. Nah, jadi pemahaman mereka tentang agama yaitu otomatis mengacu kepada literatur tentang agama yang ada di negara-negara tersebut. Nah, inilah yang kemudian akan pasti membuat perbedaan. Mereka yang kiblat pengetahuannya di Iran akan berbeda dengan mereka yang kiblat pengetahuan yang didapatkannya dari Arab Saudi. Pasti akan bertolak belakang, pasti akan bertentangan. Pertentangan itu terjadi karena mereka mengambil sumber pengetahuan yang berbeda, walaupun masing-masing mengklaim bahwa itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Tetapi kenapa bisa berbeda? Misalnya antara Syiah dengan Sunni, kenapa sangat tajam pertentangannya? Padahal keduanya mengklaim mereka mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa berbeda? Kalau mereka mengatakan mengambil sumber yang sama, Al-Quran dan hadis, semestinya kan tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Malah kalau kita mencoba
masuk lebih jauh ya di Islam Sunni pun ya, khususnya di Indonesia kan juga sangat terbagi-bagi. Anda Islam Muhammadiyah atau Islam NU, ya. Anda Islam Wahabi, Anda Islam Salafi, atau Islam apa? Ada Islam Torekat, dan berbagai macam aliran-aliran yang lainnya, ya. Sementara mereka semua mengatakan, ya, mengambil sumber ajarannya itu dari Al-Quran dan hadis atau sunnah itu. Tetapi kenapa bisa berbeda? Itu tidak lain karena mereka masing-masing memiliki sumber tafsir yang berbeda-beda. Jadi kalau ada 10 kepala yang memiliki tafsir, maka akan ada 10 aliran dan keyakinan tentang Islam itu. Jadi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya, ya, sebagian besar dari umat itu sebenarnya mereka bukan menganut agama, tapi menganut tafsir tentang agama itu. Ya, ya, tentu semuanya akan mengklaim, ya, misalnya pertentangan antara Sunni dengan Syiah, ya, yang sekarang ini lagi marak karena sekarang Iran negara yang mayoritas penganut Syiah, dia sedang berperang melawan Israel, ya, yang notabene adalah merupakan musuh dari kelompok Islam. Tetapi karena Iran mayoritas adalah Syiah, ya, makanya kemudian itu tidak dianggap sebagai perang agama atau perang ideologi, karena ya antara Sunni dengan Syiah adalah bertentangan gitu. Nah, ini kan sangat lucu gitu, sangat aneh, ya. Nah, kenapa kalau sama-sama mengklaim bahwa Islam Sunni itu mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi kelompok Syiah pun demikian, ya. Nah, jadi sebenarnya berarti di sini ada persoalan perbedaan penafsiran, ya, terhadap Al-Quran ataupun hadis-hadis itu, ya. Kalaupun kemudian kita melihat kausalitasnya, ya, atau sebab kenapa kemudian muncul perbedaan itu, ya, itu diawali dari persoalan politik, ya, katanya, ya. Ketika baginda Nabi berlindung, kemudian kelompok Abu Bakar kemudian secara demokratis diangkat sebagai khalifah, kemudian kelompok Imam Ali tidak mengakui itu, ya, yaitu dianggap sebab dari perpecahan ini, ya. Artinya ada orang sebagian besar menafsirkannya sebagai persoalan politik, ya. Tetapi bukan itu yang saya tidak mau masuk pada perdebatan itu, ya. Ya, yang saya mau katakan bahwa berarti di situ ada perbedaan penafsiran, ya. Ada yang menafsirkannya itu bahwa Imam Ali yang menjadi pelanjut dari kepemimpinan baginda Nabi Muhammad, dan mereka mengambil kesimpulan itu dengan berdasarkan nas-nas gitu, berdasarkan nas-nas di Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, ya. Nah, tetapi di pihak Sunni pun juga menolak pengklaiman dari Syiah itu juga dengan mengacu kepada nas-nas
Al-Quran dan hadis-hadis yang mereka punya. Nah, ini kan lucu. Semuanya mengambil kepada kitab, mengacu kepada satu sumber yang sama, tetapi mereka memiliki persepsi yang berbeda. Nah, dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya pemahaman tentang agama yang sampai ke kita pada hari ini adalah itu sebuah pemahaman yang mengacu kepada tafsiran dari orang-orang yang terdahulu gitu. Jadi sebenarnya kita tidak langsung gitu mengambil ajaran Nabi Muhammad secara utuh, tetapi berdasarkan tafsir dari orang-orang yang sebelumnya. Jadi yang sampai kepada kita adalah ya hasil tafsir gitu. Bayangkan ya, di zaman awal-awal saja itu sudah terjadi sebuah perbedaan tafsir antara Imam Ali yang melanjutkan kepemimpinan baginda Nabi atau mereka yang menganggap bahwa bukan Imam Ali, tapi berdasarkan kesepakatan pada saat itu ya di Bani Sakifah ya, di situ yang terpilih adalah Abu Bakar. Nah, ini adalah dua hal yang sangat berbeda, walaupun kemudian pada akhirnya Imam Ali pun kemudian juga ikut berbaiat kepada Abu Bakar. Nah, tetapi ya intinya bahwa pengklaiman mereka yang sampai hari ini terjadi perbedaan yang sangat besar gitu, itulah yang kemudian menyebabkan munculnya dua aliran besar dalam Islam itu ya. Nah, tentu muncul sebuah pertanyaan, yang mana sebenarnya yang benar? Ya, misalnya Anda ditanya, Anda orang Islam, menurut Anda agama Anda yang benar dibanding dengan agama-agama yang lain. Pertanyaan berikutnya, Islam yang mana ini? Islam Syiah, Islam Sunni, atau Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam Wahabi? Ya, mereka kan semua berdasarkan dengan Al-Quran masing-masing. Jadi kalau misalnya dari pihak Wahabi ya, atau kelompok Salafi mengklaim bahwa dialah yang paling benar, ya acuannya kemana? Tentu acuannya kan kepada Al-Quran dan Sunnah. Acuannya kepada ulama mereka yang memiliki penafsiran yang berbeda dengan kelompok di luarnya. Jadi sebenarnya klaim kebenaran dari masing-masing kelompok itu, aliran itu adalah mengacu kepada tafsir dari ulama yang mereka ikuti. Ahlul kitab ya, sekarang kita harus membedakan yang disebut ulama dengan ahlul kitab. Ya, jadi sebenarnya mereka yang menafsirkan kitab-kitab itulah yang disebut dengan ahlul kitab. Makanya dalam Al-Quran ya, saya mau bacakan itu ya di surat Al-Bayyinah ya, kalau tidak salah. Ya, Al-Bayyinah surat ayat 6 ya, saya mau bacakan. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, ini nas Al-Quran ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Jadi kalau selama ini mayoritas orang mengatakan, menafsirkan tentang ahlul kitab itu adalah orang-orang yang di luar dari Islam ya, yaitu ya yang anggapan mereka adalah ahlul kitab adalah Yahudi, kaum Yahudi dan kaum Nasrani.
Tetapi di Al-Bayyinah ini itu justru antara orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab. Berarti kan orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab. Sementara orang menafsirkan saat itu bahwa Nasrani dan Yahudi itu adalah orang kafir gitu. Berarti kan orang kafir itu bukan sekedar Ahlul Kitab ya. Nah, di sini pun juga kan dikatakan ya di ayat-ayat lain itu, di ayat lain itu juga ada Ahlul Kitab yang beriman dan jujur gitu. Jadi sebenarnya Ahlul Kitab ini bukan mengacu kepada mereka yang berada di luar dari Islam. Tetapi Ahlul Kitab itu yaitulah tadi mereka yang mendapatkan kitab, ya, mereka ahli di situ, ya, mereka menguasai literasi kitab itu, ya, kemudian mereka menafsirkannya, tetapi ya tidak mengacu kepada ya ada yang mengacu kepada nafsu, ya, kepada berdasarkan kekuasaan dan lain sebagainya lah ya. Nah itu, jadi di sini sangat jelas ya bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab, ya, itu mereka akan masuk ke neraka jahanam dan mereka kekal dalamnya. Makanya saya mau menegaskan bahwa sebenarnya sebagian besar, sebagian dari yang mayoritas orang menganggap dia ulama itu sebenarnya Ahlul Kitab, lebih tepatnya dikatakan sebagai Ahlul Kitab. Tuh. Artinya mereka yang memahami literatur tentang agama. Kalau dalam Islam misalnya ya mungkin mereka ini jago bahasa Arab ya, kemudian bisa menghafal mushaf dan terjemahannya gitu ya. Ya mungkin itu yang disebut dengan Ahlul Kitab. Mereka ahli gitu, ahli dalam kitab itu. Jadi Ahlul Kitab itu sebenarnya ya bukan hanya ahli dalam kitab Injil atau kitab Taurat ya. Jadi termasuk orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam itu yang memahami tentang kitab mushaf, tentang mushaf Quran, yaitu dikategorikan juga sebagai Ahlul Kitab gitu. Nah, ada di antara mereka yang beriman juga, tapi ada juga yang kafir ya. Nah jadi ya saya ingin mengatakan bahwa ulama-ulama sebagian besar yang kita anggap sebagai ulama saat ini ya, yang pintar berbahasa Arab ya, kemudian menguasai bahasa Arab, menguasai surat-surat, ayat-ayat, kemudian banyak menghafal hadis, kemudian dan sebagainya, itu adalah Ahlul Kitab gitu ya. Mereka memahami tentang terjemahan-terjemahan itu gitu. Makanya biasanya dia fasih gitu ya, mengungkapkan itu, membacakan setiap dia ceramah ya pasti keluar itu gitu ya, ayat-ayatnya ya. Jadi mereka bukan ulama sebenarnya, mereka adalah Ahlul Kitab ya. Ulama itu adalah orang yang berilmu ya, bukan berpengetahuan. Bedakan ya. Kalau berpengetahuan itu kan ya orang kalau pakai literasi, membaca, kemudian ya sekarang kan kemampuan itu bisa diganti dengan ChatGPT atau Google, YouTube dan sebagainya kan. Tapi ya kalau ulama ya berilmu, yaitu mengacu kepada pemahaman yang sifatnya ruhaniyah gitu ya. Nah jadi ya mulai sekarang ya kalau bisa ya
tidak semua ya orang-orang yang pintar berceramah itu disebut ulama, tapi mereka lebih tepatnya disebut sebagai ahlul kitab. Dan ahlul kitab itu ada yang beriman dan ada yang kafir gitu. Jadi kalau kafir itu sendiri kan artinya orang yang tertutup ya, kafara. Kafir berasal dari kata kafara, mereka yang tertutup dari cahaya atau nur Tuhan, nur Allah gitu ya. Mereka yang tertutup, walau tertutup kolbunya ya, walaupun dia banyak memahami tentang pengetahuan tafsir agama ya, tapi belum tentu dia beriman ya, bisa jadi orang. Makanya kan misalnya nih banyak orang-orang yang baru masuk agama Islam misalnya, tapi dia retorikanya bagus, kemudian dia banyak literasinya mantap ya. Nah ini juga kategori ahlul kitab banget gitu ya, tetapi ya dia bukan ulama ya. Ulama itu ya melalui proses metodologi ya, melalui proses kerohanian yang sangat panjang gitu ya, tidak ujuk-ujuk gitu. Ada orang yang kemudian dia udah bisa menghafal Quran. Menghafal Quran itu ya bukan berarti bahwa dia paham ilmu agama itu, karena ya yang namanya orang memahami agama itu sejatinya adalah mereka yang sudah melewati metodologinya gitu. Nah itu, jadi ulama yang disebut ulama itu adalah yang berilmu itu karena mereka melewati metodologi agama itu. Jadi ada rukun syarat gitu. Kalau tidak ada rukun syarat, kalau cuma sekedar membaca ya, misalnya ya mereka yang menempuh pendidikan di Al-Azhar misalnya, lulus di cum laude ya, doktor gitu ya, artinya mereka memiliki pengetahuan tentang tafsir agama itu, tapi bukan serta-merta mereka memahami agama secara hakiki, enggak ya. Paham kan maksud saya gitu ya. Jadi ya mestinya agama itu harus memiliki rukun dan syarat. Di situ ada metodologi. Ketika kita bisa melewati metodologi itu, menjalani metodologi itu, disitulah kemudian kita bisa mendapatkan predikat sebagai seorang ulama yang berhak menyampaikan gitu ya. Tapi kalau cuman sekedar mengetahui secara literasi, secara pengetahuan akal, lah sekarang teknologi lebih jago dari Anda, termasuk mengeluarkan fatwa-fatwa ya. Kalau cuman persoalan menghafal ayat Quran ya, kemudian mengetahui terjemahannya ya, kemudian keahlian ulama yang kita anggap ulama saat ini kan adalah cuman keahliannya tentang, karena dia banyak membaca kitab-kitab gitu. Itu aja kan. Coba lihat, perhatikan ceramah-ceramah orang. Ketika dia membahas sesuatu, paling yang kan yang keluarkan menurut ulama, menurut pendapat ini, menurut ulama ini, menurut kitab ini, menurut buku ini ya. Ya kan paling cuman seperti itu anunya ya, bukan dari dia. Padahal bisa jadi sebenarnya orang-orang saat ini lebih jago dari yang dia sebut. Karena sekarang instrumen teknologi itu lebih canggih gitu ya. Jadi mereka hanya menghubungkan itu menurut ini ya, berdasarkan kitab ini, berdasarkan kitab itu ya. Nah itu, tapi padahal sebenarnya ada sebuah makna ruhani ya. Ingat di Al-Quran ya, misalnya di surat Al-Waqiah 79 kalau nggak salah, itu menjelaskan bahwa yang bisa menyentuh Al-Quran itu adalah
orang-orang yang tersuci, hanya orang-orang yang ruhnya tersucikan gitu. Tidak semua orang, tapi ada sebuah metodologi tertentu untuk bisa masuk atau dikategorikan sebagai roh-rohnya yang tersucikan gitu. Dan metodologi itu ya seharusnya itu di semua agama ada ya, mulai dari Yahudi, Nasrani sampai ke Islam gitu. Nah, semestinya itu yang harus kita ketahui ya, kemudian kita praktekkan itu metodologi itu apa sebenarnya ya. Nah, kalau itu yang kita mau cari, nah itu silakan, kita bisa mengumpulkan semua literatur-literatur yang ada ya tentang agama, mulai dari artinya bukan cuma dari Islam ya, karena di kitab Quran pun juga mengakui kitab-kitab sebelumnya, kitab yang dibawa oleh Nabi Isa, Injil, kitab yang dibawa oleh Nabi Musa ya. Jadi ya kalau Anda mau mengetahui sebenarnya metodologi sebuah agama itu ya silakan menelusuri literasi-literasinya dari seluruh kitab, jangan cuma kitab Quran. Jadi kita tidak kalau selama ini kita cuma sekedar membaca yang notabene itu bahasa Arab, kita orang Indonesia nggak paham, kita menghatamkan itu 1000 kali pun tapi kita tidak tahu artinya, ya ngapain? Mending membaca satu ayat tapi kita dengan baca terjemahannya ya, kan di situ sudah ada doktrin membaca kita dapat pahala, padahal ya bukan itu sebenarnya. Bagi memahami Al-Quran ya mending baca terjemahannya aja, pahami gitu ya. Nah itu kembali lagi ke tema di awal bahwa sebenarnya ahlul kitab, yang disebut dengan ahlul kitab itu adalah yang mereka menerima kitab itu, kemudian mereka memahaminya ya, kemudian mereka menafsirkannya, dan ada di antara mereka yang masuk ke neraka jahanam, kemudian ada juga yang beriman gitu, masuk surga ya. Kali ini kan saya cuma mau menegaskan itu gitu, bahwa sebenarnya banyak yang kita kategorikan ulama saat ini sebenarnya mereka itu adalah ahlul kitab ya, ahlul kitab gitu. Dia sekedar ahlul kitab ya, walaupun mereka adalah ya ulama-ulama orang-orang Islam ya, yang paham dengan kitab-kitab itu, tetapi dia belum tentu sebagai seorang yang beriman gitu. Demikian pula di agama Kristen pun seperti itu, banyak juga yang ahlul kitab di situ. Di Yahudi pun juga seperti itu, mereka juga punya ahlul kitab ya. Nah jadi ini adalah mungkin sebuah ya udah, kalau mau dikatakan tafsiran juga ya silakan, tafsiran baru tentang ahlul kitab ya. Nah paling kan kalau misalnya ya di antara Anda mungkin akan membantah saya, tentu juga akan memakai tafsiran gitu ya. Menurut tafsiran ini, menurut kita ini bahwa yang disebut dengan ahlul kitab itu adalah ini, yaitu berdasarkan tafsiran juga kan, tafsiran dari kitab yang Anda baca, tafsiran dari ahlul kitab yang Anda anggap sebagai ulama besar, ulama ini, nggak ada masalah ya. Itu selagi tidak ada nas yang jelas tentang itu gitu ya. Jadi karena kitab yang kita sebut sebagai mushaf itu
dia berupa teks, maka dia pasti tidak akan terlepas atau terbebas dari penafsiran. Yang jadi pertanyaan utama adalah siapa yang punya otoritas atau kewenangan penuh terhadap tafsir Quran itu. Karena ketika dia menjadi sebuah teks, ketika dia menjadi mushaf, maka dia kemudian bebas untuk ditafsiri oleh siapapun. Tidak ada yang punya otoritas tunggal untuk menafsirkan. Ya, Al-Quran menegaskan dia tidak tersentuh kecuali oleh ruh yang disucikan. Berarti sebenarnya yang punya otoritas penuh untuk menafsirkan itu adalah mereka yang memiliki roh-roh, mereka ruh-ruh yang sudah tersucikan. Berarti jikalau Anda ingin menyentuh Al-Quran, memahaminya secara hakiki, memahami makna kodimnya, maka Anda harus melewati metodologi untuk bisa tersucikan ruhnya gitu. Jadi ya ketika kemudian Anda bisa masuk kepada kategori ruh yang tersucikan, di situ Anda akan bisa menemukan makna kodim di balik dari mushaf itu. Karena sejatinya mushaf Quran itu adalah wujud dari Al-Quran Kodim itu sendiri. Karena sejatinya kitab itu adalah kodim. Ia tidak berhuruf dan tidak berlafaz. Ya. Karena ya wahyu itu kan tidak turun dalam bentuk teks. Dia berupa nur, berupa gelombang yang kemudian mewujud dalam kalam baginda Nabi, ya, yang kemudian diwujudkan lagi dalam bentuk teks. Itulah yang disebut mushaf, ya. Mushaf itu pun juga mengalami proses, ya. Di zaman Nabi dia hanya ditulis misalnya di pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang, ya. Nah, itu kemudian berproses, kemudian menjadi mushaf. Itu pun melewati proses standarisasi yang berkali-kali, itu ya. Dan pada saat standarisasi itu kan ada ribuan mushaf yang ribuan versi-versi yang dibakar gitu, dihilangkan itu. Makanya ya dia bukan sesuatu yang istilahnya bukan sesuatu yang bukan kodimnya di situ. Dia tidak bebas dari kekeliruan gitu ya, walaupun kemudian tetap akan berusaha untuk dijamin gitu terbebas dari kesalahan-kesalahan itu ya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan itu secara 100%. Yang bisa dijamin 100% itu adalah makna kodimnya. Itu yang disebut terjaga sampai kapanpun. Cuma untuk masuk kepada makna kodim itu, Al-Quran pun juga memberikan petunjuk, ya. Jadi mushaf itu adalah sebatas petunjuk, ya. Yang namanya petunjuk, orang yang mengerti sebuah petunjuk kadang juga salah, kadang juga tersesat, karena mereka salah menafsirkan petunjuk itu. Tetapi untuk memahami sejatinya petunjuk itu, ya, Al-Quran memberikan petunjuk bahwa ruhmu harus tersucikan gitu. Berarti untuk bisa memahami petunjuk itu secara jelas, secara clear, ya, petunjuknya Al-Quran adalah kita harus masuk kepada ruh kita gitu. Nah, itu tentu ada metodologi khusus, jadi tidak semua gitu. Nah, itulah yang kemudian perlu kita telusuri, bagaimana sebenarnya yang metodologi yang bisa mengantarkan kita masuk kepada
ruhani kita. Karena Al-Quran itu, kitab itu adalah sesuatu yang sifatnya qadim, maka tentu saja kita pun harus masuk ke alam qadim itu. Ya, kita masuk ke dalam rohani kita, dan itu harus melewati sebuah metodologi. Dan itu adalah jalan yang dilewati oleh baginda Nabi Muhammad, juga jalan yang juga dilewati oleh Nabi Isa, jalan yang juga dilewati oleh Nabi Musa, jalan yang juga dilewati oleh Nabi Ibrahim. Mereka bisa masuk ke situ sehingga kemudian mereka bisa mewujudkan sebuah kitab. Dan kitab itu adalah mushaf. Dia adalah wujud yang bisa kita indrawi kita bisa berhubungan dengan itu. Ya, dia adalah sesuatu yang bisa kita indrai. Ya, nah makanya dia tetap sifatnya relatif, karena dia adalah wujud yang berada di alam baharu. Kenapa kitab Al-Quran berbeda dengan kitab Injil, berbeda dengan kitab Taurat, padahal dia berasal dari sumber yang satu? Ya, itu karena ketika dia mewujud dalam alam baharu, dia kemudian mengikuti situasi dan hukum-hukum zamannya masing-masing. Tetapi sejatinya itu adalah satu. Dia adalah kitab qadim. Makanya jangan hanya sampai kepada di baharu, tetapi bagaimana kita bisa masuk kepada makna qadim dari kitab itu. Ya, kita disuruh beriman bukan hanya kepada kitab Quran, tetapi juga kepada kitab sebelumnya, karena semuanya sama, diturunkan dari sumber yang sama, yaitu yang maha qadim. Oke, pemirsa yang saya muliakan, sekali lagi saya ingin menegaskan di sini bahwa yang selama ini kita anggap sebagai dai-dai, ulama-ulama itu ya tidak semua seorang ulama, tetapi mereka lebih tepatnya disebut sebagai ahlul kitab. Dan ahlul kitab itu ada yang kafir. Ya, yang kafir itu artinya tertutup kalbunya. Ya, dia belum masuk ke ruhaninya. Dia menyampaikan kitab tafsir-tafsir kitab itu tidak berdasarkan ruhaninya. Makanya dia sering dikatakan sebagai seburuk-buruknya makhluk. Ya, ini yang mengatakan ini di Al-Quran Al-Bayyin ayat 6. Tapi ada juga yang beriman. Ya, itulah yang mesti kita cari. Tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana kita bisa menemukan metodologi, ya, untuk kita bisa masuk ke dalam rohani, kemudian terus mensucikannya, sehingga kemudian kita bisa membaca langsung ayat-ayat qadim itu. Ya, tetap di channel ini dan tetap selalu menggunakan nalarnya. Dan yang paling penting adalah niatkan untuk terus menerus mencari, ya, karena kita tidak, kalau kita berhenti pada satu pemahaman tanpa berusaha untuk bagaimana kita mencari yang sejatinya dari kesejatian itu, maka disitulah kemudian
kita mengalami yang namanya kerugian. Ya, tetap stay di channel ini bersama saya, Bang Jako, Jalan Kodim di Kedai Jalan Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.